Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan kudrah iradah Allah pada malam yang mulia ini kita masih dapat berkumpul dalam masjid yang mulia ini, yaitu dalam rangka kita menuntut ilmu agama, ilmu fardu'in yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beriring salam mari pula kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Tunggu-tunggu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sambil kita berniat iktikaf, kita ulang kaji kembali pengajian kita pada malam ini, yaitu barang-barang yang terkandung dalam syahadat Rasul. Jadi beberapa Rabu yang lalu kita telah membahas ataupun telah belajar barang-barang yang terkandung dalam syahadat tauhid, yaitu dalam kalimah la ilaha illallah, dalam kalimah asyhadu an la ilaha illallah. Jadi pada malam ini insyaallah kita akan belajar yaitu barang yang terkandung dalam syahadat Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Wajib atas tiap-tiap orang Islam yang berakal dan baligh, artinya mukallaf, wajib kepada mereka itu untuk mengenal barang-barang yang terkandung dalam kalimah Muhammadar Rasulullah. Dan ini yang perlu kita ingat. Yang pertama, ini adalah hukumnya wajib. Jadi artinya wajib bila kita meninggalkan barang tersebut, maka hukumnya berdosa. Bila kita tidak mengenal seperti barang yang akan diterangkan, maka kita akan berdosa dan tidak sah kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, nah. Seperti barang yang telah tersebut di atas, barang siapa tidak mengetahui barang-barang yang terkandung dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka orang tersebut tidak ada manfaat hidupnya di dunia dan tidak ada manfaat hidupnya di akhirat, karena segala ibadah yang pernah dikerjakan selama hidupnya di dunia semuanya tidak sah ataupun semuanya ditolak. Ya, nah. Bila kita tidak mengenal barang yang terkandung dalam dua kalimah syahadat, itu tidak ada manfaat hidup di dunia ini dan tidak ada manfaat akhirat. Karena segala ibadah yang pernah dikerjakan
maka semua ibadah itu dianggap tidak sah, tidak mencukupi syarat ataupun dirad, ditolak. Dan makanya wajib. Jadi barang yang terkandung pada kalimah tauhid yang telah tersebut itu wajib kita mengenalnya dan memperdalamkannya sekurang-kurangnya seperti barang yang telah tersebut dalam kitab ini. Kemudian yang pertama, sifat yang wajib pada semua rasul. Ini pada semua rasul, yaitu ada 4 sifat. Dan lawannya ada 4. Jadi jumlahnya menjadi 8. Ya. Kemudian yang kedua, sifat yang harus pada rasul itu ada 1. Kemudian lawannya ada 1. Jumlahnya menjadi 2. Kemudian yang ketiga, wajib kita beriktikad semua para nabi dan rasul adalah laki-laki. Mustahil ataupun lawannya perempuan. Ya. Kemudian yang keempat, wajib kita percaya ada 4 sifat yang ada pada Nabi dan 4 sifat yang lawannya. Jumlahnya menjadi 8. Jumlahnya semuanya yaitu 20 sifat. Jadi menjadilah 70. Ya, nah. Kemudian wajib kita beriktikad yang ketiga. Wajib artinya kita beriktikad, kita imani, kita yakini dengan sebenar-benarnya bahwasanya para nabi dan para rasul itu semuanya terdiri dari para laki-laki ataupun agam. Ya, nah. Ini i'tikad yang wajib. Artinya keyakinan yang wajib. Wajib kita yakin bahwasanya para nabi dan rasul itu adalah laki-laki. Ya, nah. Ini hukumnya wajib. Ya. Bagaimana cara kita meyakini? Kita mengetahui dulu. Setelah kita tahu, lalu kita pastikan. Ya, di mana saja orang bertanya, di mana saja kita berada. Ya, jadi keyakinan ini tidak boleh gugur ataupun tidak boleh goyang. Ya, nah. Dan mustahil para nabi dan rasul itu dari wanita ataupun dari orang perempuan ataupun dari urineng. Nyan mustahil. Ya. Nyan wajib tak imani sama dengan kita mengimani sifat-sifat yang lain. Ya, nah. Kemudian juga wajib kita imani, kita yakini bahwa ada 4 sifat. Sifat kesempurnaan yang ada pada Nabi. Dan juga wajib kita imani, kita yakini ada 4 sifat lawan sifat yang wajib. Jadi jumlahnya menjadi 8. Jadi 4 sifat yang wajib dan 4 sifat yang mustahil. Ya, nah. Jadi semuanya ini adalah iman. Beriman kepada Nabi. Yang pertama beriman kepada Allah. Kita beriman kepada Allah
Yaitu kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang hak disembah melainkan Allah. Yang mana Allah itu kita mengenalnya dengan mengenal sifat-sifatnya. Sifat yang wajib padanya, sifat yang mustahil dan sifat yang harus. Dan barulah sah kita ucap asyhadu an la ilaha illallah. Baru sah ucap, baru kira kita orang beriman kepada Allah. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan dan Rasulullah. Dan kita meyakininya yaitu dengan kita mengenal sifat-sifatnya. Sifat yang pertama yang wajib pada semua rasul. Yang pertama sadak ataupun sidik, yang artinya benar. Nabi bersifat, Nabi dan para rasul itu bersifat dengan sifat benar. Ini wajib kita imani, wajib kita yakini. Tidak boleh ada sedikit pun tergores di dalam hati bahwasanya Nabi bersifat tidak benar ataupun bersifat dusta. Ya, nah, ini mustahil. Apabila kita tidak meyakini bahwasanya Nabi bersifat benar, maka hukumnya murtad. Dan apabila kita meyakini Nabi bersifat dengan sifat dusta, maka hukumnya murtad. Ya. Dan ini yang mesti kita pahami dan mesti kita yakini dan kita amalkan. Juga kita ajarkan kepada keluarga dan kepada anak dan kepada kerabat-kerabat. Dan ini adalah ilmu iman. Ilmu iman. Dengan iman inilah kita kembangkan barang-barang yang lain. Seperti dengan ilmu iman, iman kepada Allah, percaya kepada Allah. Dengan kita mengenal Allah, kita beriman kepadanya, lalu dengan itulah kita mengembangkan yang mana perintah Allah, kemudian yang mana larangannya. Jadi kita mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya, itu dasar daripada iman. Yang tidak boleh karena dasar yang lain. Kita mengerjakan perintah Allah tidak boleh dengan alasan yang lain, tapi mesti dengan alasan karena kita beriman kepada Allah. Artinya kita mengerjakan ikhlas, tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Juga demikian kita meninggalkan larangannya bukan karena ditakutkan malu, bukan karena takut binasa tubuh, bukan karena takut binasa uang, tetapi dikarenakan ini larangan Allah. Dan ini adalah dasar iman. Ya, nah. Namun apabila kita tidak meyakini Allah, tidak mengenal Allah, jadi tidak mampu orang semacam ini mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, walaupun mereka mampu, tetapi mereka tidak mengerjakan dengan imannya. Ya. Jadi han istiqamah kenya kuamit. Kadang-kadang mampu, kadang-kadang tidak. Di ketika waktunya luang, kita mampu. Di ketika waktu sempit kita tidak mampu. Di ketika di hadapan manusia kita mampu. Di ketika kita sendiri kita tidak mampu. Karena ini menunjukkan bukan karena imannya, bukan dasar imannya.
Tapi kalau dasar iman, manusia itu akan tangguh, kuat. Tidak bisa dihalangi oleh hambatan apapun. Berbeda misalnya orang pergi mengaji ataupun orang pergi solat jamaah. Bila orang itu mengerjakan dengan imannya karena Allah, maka akan menetap dan istiqamah. Walaupun ada sedikit rintangan, kadang lapar, kadang hujan gerimis, kadang kurang sehat. Namun semua itu bukan tantangan. Bukan tantangan. Menyengan dasar iman. Tapi menyekan dengan dasar iman, cita minta benar alasan. Cita minta benar alasan. Kasih ide, hana honda, katilat baju, deut hat perut, bermacam-macam alasan. Dukun-dukun sekalian, marilah bersemangat. Kita kerjakan perintah Allah dan selalu kita berusaha meninggalkan larangannya. Karena iman. Sebagai contoh urang hanang merokok. Menjaga kubah rokoknya karena ia geber tak tubuh, be habis peng, nyan kubahnya hanayum. Hanayum kami. Tapi menjaga kubah karenanya barang yang kebenci oleh Allah. Hana galak agama. Buang-buang harta. Hana galak agama. Nyan na pahala kubahnya. Na pahala. Pakai nan merkok le ni. Ni dah merkok yang sakit paru-paru. Peng le tak habis. Nya hana pahala kubahnya. Artinya kita meninggalkan larangan bukan karena Allah. Dan mengerjakan perintah juga bukan karena Allah. Sehingga han'i. Yang wajib kita imani yang pertama, bahwasanya Nabi bersifat dengan sifat siddiq, artinya benar. Bahwasanya para nabi seluruhnya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jumlahnya 124.000. Jumlah para nabi 124.000. Jadi sebahagian daripadanya ada 25 para nabi yang diangkat menjadi rasul. Jadi semuanya 124.000 para nabi Allah, para anbiya Allah, mereka semuanya bersifat dengan sifat siddiq, benar. Dan kewajiban bagi kita orang mukmin untuk meyakini bahwasanya para nabi dan rasul itu bersifat benar. Dan mustahil mereka itu dusta. Nyan harga haji nyawang nunggu. Hanangan bayi, hanangan tukar. Laginya keyakinan tidak boleh diganggu gugat. Titik. Keyakinannya tidak boleh diganggu gugat. Kita wajib menyimpan di dalam hati bahwasanya para nabi Allah itu 124.000 semuanya bersifat dengan siddiq, benar. Mustahil mereka itu dusta. Tugas iman kita yang pertama. Tugas iman. Ilmu kepercayaan, ilmu iman, ilmu kepercayaan. Dan apakah kita hanya mengenal 124.000 nabi dapat pahala? Sangat besar pahalanya. Kita mengetahui malam ini bahwasanya para nabi dan rasul itu bersifat benar, banyak pahala, sangat besar pahalanya. Ini adalah ilmu iman.
Dengan iman inilah semuanya dikembangkan. Ya, semuanya dikembangkan. Ya, sehingga ya, mereka berhasil mempertahankan imannya ya, di masa hidupnya dan mampu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ya, sampai berpisah roh dengan jasadnya. Ya, hana elemen ku tidak mampu. Han mampu na hana elemen. Ya, makasih. Kemudian wajib kita beriktikad. Artinya kita beriktikad itu kita beriman, kita percaya, dan kita yakini. Ya, percaya dengan yakin beda. Ya, percaya dengan yakin beda. Belum tentu orang percaya mereka yakin. Tapi orang yakin pasti mereka percaya. Wajib kita yakini bahwasanya para rasul benar. Apa saja yang disampaikan oleh rasul, baik itu masalah tentang dunia ataupun masalah akhirat, semuanya benar. Ya. Semuanya yang disampaikan oleh para rasul, baik masalah yang berkaitan dengan dunia ataupun masalah yang berkaitan dengan akhirat, baikkah itu larangan ataupun itu perintah, wajib kita yakini bahwasanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan itu benar adanya. Ya. Mohon ku. Nah, dia ku pilih. Bagus pilih. Hawa ni. Hai. Dan benda kayat mikir dirai pubuto yang keperai Nabi. Jadi hasil bukti keyakinan benarnya para Nabi, itulah yang membuat kita semangat untuk mengerjakan perintah, untuk meninggalkan larangan. Karena kita yakin bahwa itu adalah semuanya yang disampaikan benar adanya dan benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, baik masalah dunia maupun akhirat, baik masalah perintah maupun larangan, semuanya yang disampaikan oleh para nabi, oleh para rasul, semuanya benar. Ya. Jadi apabila kita adalah meyakini benarnya, jadi jangan kita ingkari. Kita yakin bahwasanya Nabi mengatakan yang seperti ini misalnya perintahnya. Lalu kita percaya tetapi kita ingkari. Itu tidak membuktikan keimanan. Artinya tidak membuktikan keimanan. Contoh, misalnya Nabi menyampaikan awal-awal agama itu wajib kita mengenal Allah. Ataupun al-awaludin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu mengenal Allah dan mengenal Rasul. Lalu kita ingkari. Kita ingkar. Tidak wajib. Kita ingkari tidak wajib kita mengenal Allah. Ataupun kita ingkari tidak wajib kita mengenal Rasul. Itu hukumnya murtad. Menjadi kafir. Ataupun hana tak ingkari. Kita percaya bahwasanya wajib kita mengenal Allah dan Rasul, tapi kita tidak belajar.
Hana tak belajar dengku. Tetapi kewajiban tidak kita ingkari. Saya tahu mengenal Allah itu hukumnya wajib. Mengenal Rasul hukumnya wajib. Tapi kita tidak belajar. Itu tidak membuktikan keyakinan kita kepada Allah dan Rasul. Walaupun kita tidak menjadi kafir, tetapi menjadi kufur. Hanji ke kafir karena hana tak ingkar wajib. Kita mengakui wajib mengenal Allah. Kita mengakui wajib mengenal Rasul. Tapi kita tidak belajar mengenal Allah. Dan tidak belajar mengenal Rasul, itu hukumnya kufur. Tetapi apabila kita ingkari wajibnya. Hana wajib, tidak wajib bagi saya mengenal Allah. Tidak wajib bagi saya mengenal Rasul. Itu hukumnya kafir. Itu bedanya ya. Bagi orang kun semayang, pekanan semayang. Solat itu tidak wajib bagi saya. Orang itu menjadi kafir. Kenapa anda tidak solat? Tahu hukum solat itu wajib? Ya saya tahu. Tapi saya tidak mampu mengerjakannya. Ataupun malas mengerjakannya. Itu hukumnya kufur. Berdosa besar. Tapi punya kafir. Yang kayak di Islam. Kita di sini diperintahkan yang pertama agama itu mengenal Allah dan mengenal Rasul. Kita akui. Lalu kita kenal dengan kita belajar. Ini sikap yang benar. Ini sikap yang membuktikan tentang keyakinan kita terhadap Allah dan Rasul. Tetapi apabila wajib mengenal Allah, wajib mengenal Rasul, kita tidak ingkari wajibnya, namun kita tidak belajar. Ini maka hukumnya kufur. Ataupun hukumnya tidak yakin kepada Allah dan Rasul. Hanya yakin dia tengku. Tak patih tapi hanya yakin. Makanya yakin dengan percaya beda. Banyak orang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul. Tapi mereka tidak mengerjakan perintah Allah dan tidak berusaha meninggalkan larangannya. Karena mereka tidak yakin. Bagi orang yang yakin, wajib mengerjakan perintah Allah, wajib meninggalkan larangannya. Bagi orang yang yakin, mereka akan berusaha untuk mengerjakan perintah Allah dan selalu berusaha untuk meninggalkan larangan. Maka ilmunya hana da murno dengku. Nyan katanya hana god itikut ke Allah dan ke Rasul. Kamu? Kemudian contoh yang kedua. Masalah di dalam dunia. Nabi mengatakan wajib menuntut ilmu atas tiap-tiap orang Islam. Laki-laki dan perempuan. Apabila kita ingkari, kita tidak percaya, ataupun kita mengatakan tidak wajib, maka hukumnya murtad. Dalam kurung menjadi kafir. Tapi hana ada ingkar wajib. Kita mengakui wajibnya. Seperti yang disebut oleh Nabi dalam hadis, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin dan wal musliman. Menuntut ilmu itu wajib atas tiap-tiap orang Islam, laki-laki dan perempuan. Kita percaya tapi kita tidak menuntut. Itu namanya bukan yakin. Nyankan yakin tunggu. Hanya percaya. Iman ini yang dituntut iman itu yakin. Kan percaya.
Ya, imannya yakin. Bukan hanya percaya, tapi yakin. Menyertanya patih ke Allah, patih ke Nabi, tapi kan dengan yakin, nyankan dengan iman. Ya, lagi patih Nabi kan dengan iman. Tapi menyangan iman, keperangan Nabi wajib minta ilmu, tak minta ilmu, cari ilmu. Baik laki-laki maupun perempuan. Ya, tapi banyak sekali hari ini kita melihat orang Islam, mereka tahu wajib menuntut ilmu, tapi mereka tidak menuntut ilmu. Dan maka pengetahuan mereka itu tidak didasari oleh keyakinan. Ini tidak dengan keyakinan. Makanya kepercayaan dengan demikian tidak membawa hasil, hana hasil. Tak patih ke Allah, tapi hana yakin. Lagi urung patih, nan patih nunggu lang kebu nanti tha, patih yakin, nyan hom mana tak. Nya itu tidak boleh, tidak ada hom. Apabila kita percaya dalam kubur itu adalah alam dan kita hidup, dan di sana ada nikmat dan ada azab. Buktinya orang itu mempersiapkan barang-barang yang akan dihadapi dalam kubur. Menyeurang hanya yakin, hanya kepatih mendang, selom dan watedro ide dah fikir. Ya kun. Patih tunggu dalam kubur nanti tah. Hai tak patih ke perah lagi nyan. Pegan patih nak perah hidungku lagi nyan. Ya, tapi bakal hana nejak mana bubut. Karena hana yakin. Menyaya yakin. Ya, pasti kerja. Lagi orang yakin nak sembahyang jemaah. Orang yakin solat jemaah. Ya, bahwasanya solat jemaah itu dapat pahala yang sangat besar. Karena ini perintah Allah. Karena solat jemaah itu solat yang dikerjakan oleh Nabi. Seperti yang Nabi kerjakan. Dan banyak sekali pahala. Bila orang itu yakin, bila kita rantai satu waktu, maka rantai itu akan putus. Rantai kan tunggu benejak berjamaah. Punya orang yakin tentangnya, tetap aku gilah daya kejap. Tapi punya hana yakin ke, bacut dandangan. Pu dandangan ku, galam lebu. Belum makan. Udah azan umat belum makan ini. Itu tantangan saja bisa menjadi hambatan. Karena kan dengan keyakinan. Jadi yang dituntut oleh agama, imannya kan percaya. Iman kepada Allah, percaya kepada Allah. Kan hanya percaya, yakin. Makanya urun yang kena yang apa keyakinanmu? Keyakinanmu apa? Artinya agamamu apa? Artinya agama itu keyakinan, bukan kepercayaan. Percayaan secara zahir, tapi hakikatnya keyakinan. Yakin. Han dah berbuat dengkumnya hana yakin. Tidak mampu kita kerjakan kalau tidak didasari oleh keyakinan. Dan keyakinan itu akan tumbuh di ketika kita mengenal, di ketika kita mengetahui. Dengan pengetahuan, dengan ilmu. Kaji tajak dan minta ilmu, pakai kada minta ilmu. Ketika kita punya ilmu, dari kepercayaan menjadi keyakinan. Dari keyakinan itulah yang menggerakkan, sehingga kita tergerak untuk mengerjakan perintah dan untuk meninggalkan larangan. Gumnyakan dengan keyakinan, ku hana pun dapat sah tiat dengan. Teman-teman, tiat nangai. Kagak ada. Tidak mampu istiqamah. Tak menetap tunggu. Karena kan dengan keyakinan. Kemudian contoh yang kedua, masalah di dalam dunia. Nabi menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi.
Wajib kepada tiap-tiap muslimin dan muslimat untuk menuntut ilmu. Ya, itu yang disampaikan oleh Nabi. Ini dasarnya daripada Allah. Wajib kita percaya bahwasanya apa saja yang disampaikan oleh Nabi, seperti wajib mengenal Allah, wajib mengenal Nabi, wajib menuntut ilmu, laki-laki dan perempuan minal mahdi ilal lahdi, itu adalah berita benar, berita pasti datangnya dari Allah, kemudian kepada Rasul, kepada Nabi, kemudian Rasul menyampaikan kepada umat. Kemudian umat itu mengamalkan apa yang disampaikan oleh Nabi, karena umat itu yakin bahwa apa disampaikan oleh Nabi itu benar. Nabi itu tidak dusta. Ya, para Nabi tidak dusta. Yang wajib nunggu. Ya, nah. Maka ada anak kafir tu sering dia kufur nunggu. Ya, nah. Yuduri Allah, anak duri Allah. Yuduri Rasul, tidak belajar mengenal Rasul. Diperintahkan menuntut ilmu agama, tidak kita tuntut ilmu agama. Dan kita ini menjadi kufur. Maka akan mendapatkan dosa yang besar. Sehingga apa saja yang kita kerjakan di dunia ini, dan semuanya sia-sia. Dan ibadah yang pernah kita kerjakan selama di dunia, semuanya akan ditolak. Nah. Jadi sama dengan kita menganut agama ini dengan serius, berserius. Nah, bahasa lain konsekuen, kena. Bersakral. Nah, pokoknya memang khusus. Ya, pekerjaan agama ini khusus. Ya, khusus. Tidak boleh waktu lebih ketika kita menggunakan ke dunia, baru kita kerjakan untuk agama dan akhirat. Tak boleh. Khusus. Ya, menyahana khusus tunggu, tapi merah dia tunggu. Ya, menyahana khusus kepada akhirat, tapi merah. Karena akhirat itu, begitu kita kerjakan, kita nampak hasil. Hana ada hasil tunggu. Ya, nomor 1 akhirat. Idanya dia dah pupuk semayang, dia dah puasa, hanam tumpuk hasil tunggu. Ya, makanya orang tidak akan serius. Ya, tidak mampu kecuali orang-orang yang yakin, yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul. Ya, baru mampu. Ya, nah. Nabi ingat tak? Apa saja yang disampaikan oleh para nabi, oleh para rasul, wajib kita yakini bahwasanya semuanya itu benar. Baik itu perintah maupun larangan, kemudian barang-barang yang sunat dan juga barang-barang yang makruh. Yang semuanya adalah benar. Ya, nah, yang wajib yakin buktinya, ya, benar bukti ya, bukti apa yang dilarang kita usahakan tinggalkan larangan. Apa yang diperintahkan kita usahakan dan kerjakan yang diperintahkan. Barang-barang yang sunat yang memberi faedah bagi kita di dunia dan akhirat kita kerjakan juga. Barang-barang yang makruh, ya, yang tidak baik kita usahakan juga kita meninggalkannya. Ya, yang bukti keyakinan. Tapi menyahana yakin dia. Ya, tapi lagi zat. Ya, nah. Yang dum kaumu dia Allah hanadri tipe yang wajib Allah hanadri lamnya hana bukti keyakinan. Ngai pegang takwa, puati takwa. Takwa tak? Takut. Takwa ila Allah. Takut kepada Allah. Nyahana bukti ya sen. Benar bukti ni. Bagaimana buktinya apa? Kerjakan perintah, tinggalkan larangan. Berandung takwa. Takwa kepada Allah bukti kita. Dan takut kepada Allah buktinya
Kerjakan perintah, tinggalkan larangan, simple. Bukan ada yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Buktinya mana? Mesti kita patuh, takwa kepada Allah dan kepada Rasul. Jangan usaha habis-habis tunggu. Akhirat ni sangat luas, akhirat itu sangat besar, akhirat sangat lama. Tidak akan kita dapatkan dengan menang-menang ku. Merempuan menang-menang akhirat ku. Kita nyonya cukup plus sebenarnya. Kita zaman sekarang ini ilmu di mana-mana, waktu sangat bagus, tempat kita beribadah sangat mewah, kenderaan ada, kesehatan banyak, tempat cari rezeki banyak. Kemudian kita hari ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat besar fadilahnya niku. Tapi nyatanya orangnya udah titik apa? Tengah menyesal dia. Banyak menyesal niku dua ke. Betul kalam dika ini tiga. Maknanya mendengar kesempatan tapi kita tidak mampu lagi. Gawa ada ahli ke kan? Hawa ni teman jemaah. Pingin ngaji, pingin salat Jumaat, nggak bisa lagi. Kita udah lumpuh di tikar tu. Pulau mereka mau pisah roh dengan jasad. Nalai waden, jino benar waden. Lagi kiri doa. Bu belele, engkau bercucut. Dunia bimana, akhirat bertatun tut. Punya akhirat benar di sini nomor 3 benar di sini. Nomor 3 akhirat. Dah ada berdua lemui tadi, pelung dia lemui 2 jid. Apalagi dah berdua lemui 2, lemui puak dia hidang. Kan? Kayaknya macam mana? Akhirat dah prinsip dia lemui sah, dia 3 gaji leka bak lemui leh. Pulang dah berdua akhirat lemui leh. Lemui limang dia. Nyampak draw dah masing-masing ni. Beningan. Kita nyom hadapi Allah tengok. Mandum dan nyonya akan mati. Semua kita ini akan mati. Kita akan menghadap Allah. Dan Allah hana lalai nengku. Apa saja yang kita nyoba buat dunia, semuanya akan diminta pertanggungjawabkan. Dan bagaimana kita meramu meracik kehidupan ini supaya mendapatkan kemenangan nengku. Benar akhirat. Walaupun sibuk dah penting dah dunia, akhirat benar. Tanjap, akhirat tu mesti ada, tidak boleh tidak ada. Walaupun dunia penting, cari terus. Mau berapa ambil terus. Akhirat itu lebih penting. Pentingan. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan kekal. Nyan mentang daya gini dengku kasib. Kasib ke bukti. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan kekal. Itu saja kita yakini satu ayat. Kasib ke alasan dayun. Yakin kan? Yakin. Nyan je nak pakai di mana-mana ni. Kadang hotel ke legop dan nak balas. Dan nak balas kadang hai dadin harus dah balas. Orang memaki kita. Lalu kita ingat wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat tu lebih penting dan kekal. Allah dia kalan jina jilid nyo. Dan gebi keuntungan bagi dia di akhirat. Yakin dia lepuhan demi balas ini. Jadi kat puas ni. Dipengut di legop. Dari anjit. Dipengut legop. Dan kenang tipu. Ujung-ujungnya apa? Wal akhiratu khairu wa abqa. Pengutnyan pun ada bekas bagi dia di akhirat. Ada bekas bagi kita. Dan di akhirat. Nanti mereka mesti memberikan amalnya kepada kita. Mereka akan mengembalikan apa yang mereka tipu. Kemudian kesabaran yang kita sabar akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Kadang-kadang akhirat lebih baik dan kekal sehingga kacau juga ni. Kami juga ni. Kau perlu juga ni.
Karena setiap apa saja yang kita alami, menjadi zalimi apabila kita dizalimi, Allah, Allah pasti hitung, pahala yang sangat besar beradanya. Hantilah aku tunggu. Naga le Allah nyokai pengelon dengan naga hana pura guna nunggu. Sangat kecil sekali. Mandum kan rekam Pak Nur Kudrah iradah Allah mandum. Tidak bisa disembunyikan. Dah hantilah menunggu. Badra kaca mun dah dengar benda malaikat. Malaikat hafizun nunggu sekeliling nayo kan. Jadi gafai semua kelakuan manusia dari lahir sampai mati terhafal. Mak malaikat hafizun. Terhafal. Jadi apa saja yang telah dikatakan oleh Allah dan para nabi itu semuanya kebenaran. Dan mesti kita yakini ya. Siap nunggu. Siap menghadapi kematian. Raya tak masalah ini, raya tak masalah nunggu. Kem pura-pura tak mengelakhiratnya. Penyemangat pi kem pura-pura mangan nunggu. Inan awal segala masalah. Penentuan inan dalam kubur nunggu. Dia tak mau kenan dia selamat, selamatlah selama-lama. Yang tak mau kenan masalah, masalahlah selama-lama. Yang penentuan inan nunggu. Beda fikir, tu apa kita beribadah? Lama sekali kiamat dunia masih. Orang udah mati itu dah kiamat. Kamu mati enggak kiamat ku? Puan dah bubur berarti kau kepala. Dah bubur ke? Inan kau kepala agak. Bubur bro, kau kepala bro. Dah nak leh tugas sini, nak sembahyang, nak puasa leh di lauru. Apa yang kita tanam, itu yang kita petik. Kaji huranyon ku. Dak chen ho dak chen. Bubut pun bubut. Ingat mati nyo katiam. Suranyo dia mati dim tindu. Nama salah nang kubur ku. Tai ingat kerana pasti na. Jadi nak aku pengen urunji kalau lagi mah. Nah semayang murian tinggal pergi ke Jumaat kalau kata. Nah semayang na puasa kalau kubayi pasti na masalah ni ku. Nyan kalau masalah yang hana depu ada masalah batin. Masalah lahir dan habis tu. Baik fikir tinggal nanti malam mati nanti malam dia selesai. Galam ku panjang mendang. Dalam seberapa yang kita kerjakan ini belum seberapa dibandingkan ibadah-ibadah para nabi, para sahabat, uru-uru ngawan ku. Nai mumat leurat ke meratib di lautan. Sampai mumat leurat sampai jid beku. Mbak kepuja Allah kan?